Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Dr. Reza Rizaldi. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan yang timbul diakibatkan oleh diabetes mellitus. Komplikasi yang dapat terjadi akibat diabetes mellitus terbagi menjadi dua, yaitu komplikasi akut dan kronik. Apa itu akut? Akut tiba-tiba, kronik menahun. Yang pertama, hipoglikemia. Apa itu hipoglikemia? Yaitu di mana kadar gula darah rendah. Pada pasien DM merupakan kondisi abnormal yang disebabkan karena intake makanan yang tidak sesuai. Kemudian olahraga yang berlebihan. Setelah itu overdosis obat anti hiperglikemia oral atau insulin. Pertama, pencegahannya perlu diperhatikan dalam menyeimbangkan konsumsi makanan, aktivitas fisik, serta dosis obat insulin. Terus kedua, makanan harus dikonsumsi tepat waktu. Perubahan dosis insulin disesuaikan jika tidak makan. Kemudian, snack sebelum tidur mungkin diperlukan untuk mengurangi resiko hipoglikemia. Intake energi disesuaikan dengan aktivitas sehari-hari. Pasien seharusnya selalu membawa makanan yang dapat menaikkan kadar karbohidrat secara cepat. Sangat disarankan untuk mengecek kadar gula darah sebelum menyetir kendaraan bermotor. Atau mengoperasikan alat berpotensial bahaya saat waktu luang ataupun saat bekerja. Kemudian yang kedua, krisis hiperglikemia. Apa itu? Yaitu ketoasidosis diabeticum atau disingkat KAD, biasa terjadi pada pasien dengan DM tipe 1. Sangat jarang terjadi pada pasien DM tipe 2. KAD terjadi ketika tubuh memecah asam lemak dan memproduksi keton yang bersifat asam. Beberapa keton dibuang melalui urin, tetapi sisanya yang berlebihan bercampur bersama darah dan menyebabkan KAD. Hingga intake insulin yang tidak sesuai waktu ataupun dosis merupakan faktor terbanyak penyebab KAD. Hiperosmolar non-ketotik atau yang disebut HONG sering terjadi pada pasien dengan DM tipe 2 berhadapan dengan infeksi seperti infeksi kulit dan infeksi lainnya, sehingga mengakibatkan infeksi berat sehingga penyakit berat lainnya akan terjadi. Biasanya ditandai dengan dehidrasi berat, hiperglikemia berat, gangguan sirkulasi, dan penurunan kesadaran. Biasanya terjadi pada orang yang lebih tua, yang mempunyai penyakit penyerta, serta mengakibatkan menurunnya asupan makanan. Yang ketiga adalah infeksi. Pasien dengan DM tidak terkontrol sangat mudah terinfeksi bakteri, contoh mikrobakterium ataupun jamur. Komplikasi kronik diabetes mellitus antara lain. Yang pertama, retinopati diabetik, kelainan pada retina mata akibat diabetes mellitus yang karena hambatan pada pembuluh darah dan sumbatan pada pembuluh darah tepi mata menyebabkan kebutaan serta gangguan penglihatan. Pada pengelolaan DM sehari-hari dianjurkan memeriksa retina mata pada kesempatan pertama pertemuan dengan penyandang DM, kemudian setiap tahun atau lebih cepat jika diperlukan. Untuk apa? Untuk mencegah retinopati pada pasien DM sehingga akan mengontrol kadar glukosa darah dan tekanan darah. Kemudian bisa terjadi namanya penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner merupakan penyebab kesakitan dan kematian utama pada pasien dengan diabetes mellitus yang disebabkan karena banyak faktor, antara lain contoh hiperglikemia, hiperlipidemia, penuaan. Yang harus diwaspadai penyakit jantung koroner pada pasien DM jika tanpa disertai dengan nyeri dada yang khas penyakit jantung atau namanya silent infarct myocard. Hal tersebut terjadi dikarenakan gangguan sensitivitas sentral ataupun gangguan pada saraf sensorik. Yang ketiga, stroke, hiperglikemia, hiperlipidemia, penuaan dini, stres oksidatif, serta perubahan-perubahan dalam proses pengentalan darah pada pasien DM mengarah pada aterosklerosis dini tidak hanya mengenai organ jantung, tapi dapat juga mengenai otak. Jika sumbatan terjadi di otak, dapat menyebabkan stroke pada pasien DM. Kemudian yang keempat, nefropati diabetik. Pada umumnya, nefropati diabetikum merupakan kumpulan gejala klinis pada pasien diabetes mellitus yang ditandai dengan adanya albumin pada urin yang menetap pada minimal 2 kali pemeriksaan dalam kurun waktu 3-6 bulan. Nefropati diabetikum merupakan penyebab tersering gagal ginjal terminal. Untuk pencegahannya adalah dengan rutin memeriksa fungsi ginjal pada pasien diabetes, yaitu pada saat awal dinyatakan sakit diabetes dan tiap 1-2 tahun sekali. Kemudian yang kelima, neuropati diabetik. Neuropati adalah rasa lemah, mati rasa, dan nyeri akibat kerusakan saraf.
Komplikasi tersering pada DM adanya neuropati berhubungan dengan angka morbiditas yang tinggi meliputi. Kemudian, infeksi pada ulcerasi kaki yang terus berulang dapat mengarah pada tindakan amputasi. Yang terakhir adalah impotensi pada pasien DM laki-laki, yaitu di mana kondisi terjadi kegagalan disfungsi ereksi yang terjadi pada pria atau laki-laki yang tidak dapat melakukan atau mempertahankan ereksi untuk berhubungan seksual. Demikian hal-hal yang saya sampaikan tentang gangguan yang timbul karena diabetes mellitus. Semoga Bapak dan Ibu selalu tetap waspada akan penyakit diabetes mellitus ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.